Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Atambua. Memiliki luas wilayah 1284,97 km menurut Kemendagri. Terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 69 desa, termasuk 30 desa dalam 8 kecamatan perbatasan. Kabupaten Belu berbatasan geografi dengan Selat Ombai di utara, Kabupaten Malaka di selatan, Timor Leste di timur, dan Kabupaten TTU di barat. Umumnya penduduk Kabupaten Belu berasal dari ras Melayu tua Proto-Melayu, ras yang diyakini lebih tua dan lebih awal mendiami Pulau Timor. Selain ras Melayu tua, terdapat juga ras Melayu muda Deutero-Melayu dan Asia Cina baik ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu dan Asia, telah berbaur dan telah terikat dalam sistem kawin-mawin, sejak beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun silam. Di kota Atambua, juga beberapa kota kecil seperti Atapupu, Halilulik, terdapat juga sejumlah kecil penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Belu, entah dari Pulau Timor sendiri, ataupun dari luar Pulau Timor. Penutur adat Kabupaten Belu, yang dijuluki gelar Makoan, menuturkan bahwa konon Pulau Timor ini belum muncul ke permukaan. Namun pada suatu ketika, di Timor, muncullah sebuah titik, yang ternyata itu adalah puncak tertinggi dari keseluruhan Pulau Timor kelak. Titik kecil itu muncul dan bersinar sendiri. Orang di generasi sesudahnya menggambarkan kembali titik bumi yang muncul itu dengan sapaan adat, Foi Nuu Manumatan baru seperti biji mata ayam, Foi Nuu Buaklau baru seperti potongan sebelah pinang, Foi Nuu Etukumun baru seperti gumpalan nasi di tangan, dan Foi Nuu Murak Husar baru sebesar pusar mata uang. Titik kecil itulah yang kelak dikenal dengan Gunung Lakaan sekarang, sebagai puncak tertinggi di Kabupaten Belu. Oleh karenanya, tidaklah heran kalau orang Belu menjuluki puncak itu dengan nama Foho Lakaan gunung yang memiliki cahaya sendiri, Manu Aman Lakaan ayam jantan merah bercahaya sendiri, Samane Mesak seperti lelaki tunggal, atau Baudinik Mesak seperti bintang tunggal dan di puncak Gunung Lakaan ini pula, diyakini oleh masyarakat Kabupaten Belu, lahirlah manusia pertama Belu yang ternyata seorang puteri cantik. Menurut cerita orang tua-tua di Belu, pada zaman dahulu kala, seluruh Pulau Timor masih digenangi air, kecuali puncak Gunung Lakaan. Pada suatu hari turunlah seorang putri dewata di puncak Gunung Lakaan dan tinggallah ia di sana. Putri dewata itu bernama Laka Loro Kemesak yang dalam bahasa Belu berarti putri tunggal yang tidak berasal usul. Laka Loro Kemesak adalah seorang putri cantik jelita dan luar biasa kesaktiannya. Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka Laka Loro Kemesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah dikenal orang. Para Makoan Belu mengatakan bahwa, suami, atau leluhur lelaki, yang tidak dikenal itu, yang menghampiri leluhur perempuan Laka Loro Kemesak, kelak lebih dijuluki dengan gelar Manu Aman Lakaan Nain, artinya tuan dari puncak Jago Lakaan. Karena kerahasiaan itu tetap terjaga sampai tidak disebutkan nama, maka Laka Loro Kemesak disebut pula dengan nama Nain Bilakan yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri. Beberapa tahun kemudian Putri Laka Loro Kemesak berturut-turut melahirkan 2 orang putra dan 2 orang putri. Kedua putranya diberi nama masing-masing, Atok Lakaan dan Taek Lakaan. Sedangkan kedua putrinya masing-masing diberi nama Eloklo Alorok dan Baloklo Alorok. Setelah keempat putra-putri ini dewasa mereka dikawinkan oleh ibunya karena di puncak gunung tidak ada keluarga lain. Atok Lakaan kawin dengan Eloklo Alarak dan Taek Lakaan kawin dengan Baloklo Alorok. Kelak keturunan Manu Aman Lakaan inilah yang kelak memenuhi tanah Belu, Timor Leste, Dawan, Rote, Sabu, Larantuka atau Lamaholot di Pulau Flores bagian timur. Leluhur pengasal manusia Belu.
Tidaklah heran kalau masyarakat Belu kebanyakan menganut paham matrilineal karena kisah Tuan Putri Laka Loro Kemesak ini. Walau akhirnya dalam sejarah yang panjang, anak cucu Manu Aman Lakaan mengembangkan pula sistem patrilineal dengan memfaenkotu seorang istri untuk dimasukkan ke rumah suku lelaki. Itu merupakan pengembangan lebih lanjut atau penafsiran terhadap sistem matrilineal yang sudah ada sejak leluhur, di mana perempuan yang difaenkotu memiliki arti bahwa perempuan itu sangat tinggi harkatnya dan sangat disanjung sehingga suku suami rela mengorbankan harta bendanya demi mendapatkan perempuan baru sebagai anggota inti rumah suku sang suami. Manusia Belu pertama yang mendiami wilayah Belu adalah suku Melus. Orang Melus dikenal dengan sebutan Ema Fatuk Oan Ema Ai Oan, manusia penghuni batu dan kayu. Tipe manusia Melus adalah berpostur kuat, kekar dan bertubuh pendek. Semua para pendatang yang menghuni Belu sebenarnya berasal dari Sinamutin Malaka. Malaka merupakan tanah asal-usul pendatang di Belu yang berlayar menuju timur melalui Larantuka. Khusus untuk para pendatang baru yang mendiami daerah Belu terdapat berbagai versi cerita. Kendati demikian, intinya bahwa ada kesamaan universal yang dapat ditarik dari semua informasi dan data. Ada cerita bahwa ada 3 orang bersaudara dari tanah Malaka yang datang dan tinggal di Belu, bercampur dengan suku asli Melus. Nama ketiga bersaudara itu menurut para tetua adat masing-masing daerah berlainan. Dari Makoan Fatuaruin menyebutnya, 1. Nekin Mataus Likusain. 2. Suku Mataus Sonbai. 3. Bara Mataus Fatuaruin. Sedangkan Makoan asal Dirma menyebutnya, 1. Loro Sanku Debuluk, Welakar. 2. Loro Banleo Dirma, Sanleo. 3. Loro Sonbai Dawan. Namun menurut beberapa Makoan asal Besikama yang berasal dari Malaka ialah, 1. Wehali 9. 2. Wewiku 9. 3. Haitimuk 9. Ketiga orang bersaudara dari Malaka tersebut bergelar raja atau loro, dan memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dengan persekutuan yang akrab dengan masyarakatnya. Kedatangan mereka dari tanah Malaka, hanya untuk menjalin hubungan dagang antar daerah di bidang kayu cendana dan hubungan etnis keagamaan. Dari semua pendatang di Belu Selatan, pimpinan dipegang oleh Maromak Oan, Liurainain di Belu bagian selatan. Bahkan menurut para peneliti asing, Maromak Oan kekuasaannya juga merambah sampai sebahagian daerah Dawan Insana dan Biboki dalam melaksanakan tugasnya di Belu. Maromak Oan memiliki perpanjangan tangan yaitu Wewiku, Wehali dan Haitimuk 9. Selain juga ada di Fatuaruin, Sonbai dan Suai Kamanasa serta Loro Lakekun, Dirma, Fialaran, Maubara, Biboki dan Insana. Maromak Oan sendiri menetap di Laran sebagai pusat kekuasaan kerajaan Wewiku Wehali. Para pendatang di Belu tersebut tidak membagi daerah Belu menjadi selatan dan utara, sebagaimana yang terjadi sekarang. Menurut para sejarawan, pembagian Belu menjadi Belu bagian selatan dan utara hanyalah merupakan strategi pemerintah jajahan Belanda, untuk mempermudah sistem pengontrolan terhadap masyarakatnya. Dalam keadaan pemerintahan adat tersebut muncullah siaran dari pemerintah raja-raja dengan apa yang disebutnya, zaman keemasan kerajaan. Apa yang kita catat dan dikenal dalam sejarah daerah Belu adalah, adanya kerajaan Wewiku Wehali, pusat kekuasaan separuh Belu. Ada juga kerajaan Fialaran di Belu bagian utara yang dipimpin Dasi Maubauk dengan kaki tangannya seperti Loro Bauho, Lakekun, Naitimu, Asumanu, Lasiolat, dan Lidak. Selain itu ada juga nama seperti Davala, Manleten, Umaklaran Sorbau. Dalam perkembangan pemerintahannya, muncul lagi 3 bersaudara yang ikut memerintah di utara, yaitu Tohenain, Maumutin dan Aitun. Sesuai pemikiran sejarawan Belu, perkawinan antara Loro Bauho dan Klusin yang dikenal dengan nama Astanara, membawahi Dasi Sanulu yang dikenal sampai sekarang ini yaitu Lasiolat, Asumanu, Lasaka, Davala, Manukleten, Sorbau, Lidak, Tohe Maumutin dan Aitun.
Dalam berbagai penuturan di utara maupun di selatan, terkenal dengan nama 4 jalinan terkait. Di Belu Utara bagian barat dikenal Umahat, Rin Besi Het yaitu Davala, Manuleten, Umaklaran Sorbauan, di bagian timur ada Asumanu Tohe, Besi Kamalasaen, Umalor Lawain. Dengan demikian rupanya keempat bersaudara yang satunya menjelma sebagai tak kelihatan itu, yang menandai asal-usul pendatang di Belu, membaur dengan penduduk asli Melus yang sudah lama punah.